Halo semua, perkenalkan nama saya Elda Sri Oktaria, NIM L1A1191121. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Taman Nasional Kayan Mentarang atau disingkat dengan TNKM. Kayan Mentarang Nasional ini ditempatkan pertama kali pada tahun 1980 sebagai cagar alam oleh Menteri Pertanian Indonesia. Kemudian pada tahun 1996 atas desakan atau masyarakat lokal yaitu adat dan rekomendasi dari WFF, kawasan ini diubah statusnya menjadi Taman Nasional agar kepentingan masyarakat lokal dapat diakomodasikan. Taman Nasional Kayan Mentarang ini terletak di Pulau Kalimantan Utara, Indonesia. Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang terbentang memiliki luas 1,27 juta hektar di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Di wilayah utara, Taman Nasional Kayan Mentarang berbatas langsung dengan keanekaragaman Sabah, Malaysia, dan di wilayah tengah dan selatan berbatas langsung dengan negara Sarawak, Malaysia. Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Borneo dan kawasan Asia Tenggara. Nama Kayan Mentarang diambil dari dua sungai penting yang di kawasan Taman Nasional, yaitu Sungai Kayan di sebelah selatan dan Sungai Mentarang di sebelah utara. Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang terletak pada ketinggian antara 200 meter sampai sekitar kurang lebih 2.500 meter di atas permukaan laut, mencakup lembah-lembah daratan rendah, daratan tinggi pergunungan, serta gugus pegunungan terjal yang terbentuk dari berbagai formasi sedimen dan vulkanis. Tingginya tingkat perusakan hutan di Kalimantan dan banyaknya bagian hutan yang beralih fungsi menyebabkan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang menjadi sangat istimewa dan perlu mendapat prioritas tinggi dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat yang masih tersisa. Keanekaragaman hayati. Hutan di wilayah sepanjang Sungai Bahau adalah hutan perbukitan dengan tebing-tebing terjal yang sangat sulit untuk didaki dari tepi sungai. Bukan seperti pada umumnya sungai yang berasal dari satu mata air di daerah hulu pergunungan yang kemudian mengalir bercabang-cabang ke hilir sehingga menuju ke muara. Sungai-sungai di Taman Nasional Kayan Mentarang berasal dari banyak mata air di hulu daerah pergunungan dan mengalir menjadi satu sungai yang besar menuju ke hilir hingga ke muara. Pada Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki flora dan fauna yang tergolong banyak. Jenis flora yang ada dalam kawasan ini diantaranya termasuk 500 jenis anggrek dan sedikitnya 25 jenis rotan. Selain itu, juga telah berhasil diinventarisasi 277 jenis burung termasuk 11 jenis baru untuk di Kalimantan dan Indonesia, 19 jenis endemik dan 12 yang harus punah. Ada beberapa jenis yang menarik diantaranya adalah 7 jenis enggang, kuan raja, sepindan Kalimantan, dan jenis-jenis raja udang. Tanaman Nasional Kayan Mentarang juga merupakan habitat bagi banyak jenis satwa dilindungi seperti banteng, beruang madu, terenggiling, macan dahan, landak, dan rusa sumbar. Pada musim-musim tertentu di padang rumput di hulu Sungai Bahau berkumpul kawanan banteng yang muncul dari kawasan hutan di sekitarnya dan menjadi sebuah pemandangan yang menarik untuk disaksikan. Di
Di dalam dan di sekitar Taman Nasional Kayen Mentarang ditemukan beraneka ragam budaya yang merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi untuk dilestarikan. Sekitar 21.000 orang dari bermacam etnik dan subkelompok bahasa yang dikenal sebagai suku Dayak berkumukim di dalam dan di sekitar Taman Nasional. Komunitas Dayak seperti suku Kenya, Kayan, Lundayeh, Tangel, Saben, Punah, Badeng, Bakung, Makulit, dan Makasan mendiami sekitar 50 desa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Kayen Mentarang. Taman Nasional Kayen Mentarang juga terdapat tarian tradisional yang bernama Tarian Sama. Tarian ini mengandung makna kebersamaan untuk membangun dan memakmurkan masyarakat. Tarian ini biasanya dipersembahkan untuk menerima kedatangan tamu. Selain tarian sama, mereka juga memiliki tarian perang. Tarian ini biasanya ditayangkan pada saat orang merasakan dirinya bergembira. Ditemukan kuburan batu di hulu Sungai Bahau dan hulu Sungai Pejuang yang merupakan peninggalan suku Ngorek, mengindikasikan bahwa paling tidak sejak kurang lebih 400 tahun yang lalu masyarakat Dayak sudah menghuni kawasan ini. Peninggalan arkeologi yang paling padat ini diperkirakan sebagai peninggalan yang paling penting untuk Pulau Borneo. Masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional masih sangat bergantung pada pemanfaatan hutan sebagai sumber kehidupan seperti kayu, tumbuhan obat, dan binatang buruan. Mereka juga menjual tumbuhan dan binatang hasil hutan karena hanya ada sedikit peluang untuk mendapatkan uang tunai. Pada dasarnya, masyarakat mengelola sumber daya alam secara tradisional dengan mendasarkan variasi jenis. Sebagai contoh, banyak varietas padi ditanam. Beberapa jenis kayu digunakan untuk bahan bangunan, banyak jenis tumbuhan digunakan untuk obat, dan berbagai jenis satwa liar buruan. Maka dari itu, dengan indahnya bumi kita ini, seharusnya kita menjaga dan melestarikan keindahan yang kita lihat sekarang dapat juga dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Dengan kita menjaga lingkungan Taman Nasional, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghormati adat istiadat yang ada di dalam daerah tersebut, dan juga selalu sopan dimanapun kita berada. Hal-hal yang seperti itu yang dapat kita lakukan agar kita dapat melestarikan Taman Nasional yang kita punya sekarang. Maka ayo bersama-sama kita menjaga dan melestarikan Taman Nasional yang kita punya agar kita dapat merasakan keindahan Taman Nasional tersebut kapanpun dan dimanapun kita berada. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang Taman Nasional Kayen Mentarang ini, dan semoga dapat menjadi ilmu bagi kita semua yang telah menyaksikan. Terima kasih. Bye-bye.